Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu. Pada kesempatan di siang kali ini tidak terasa walaupun panas. Yang penting hati kita tetap teduh, tetap sejuk seperti itu ya Bu ya. Ya Pak. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai observer akan melaksanakan pengamatan atas kucing yang nantinya akan dilaksanakan oleh coach beserta coachi untuk menyampaikan beberapa pertanyaan serta jawaban atas masalah yang disampaikan, kemudian solusi yang akan diharapkan seperti itu. Baik, terima kasih. Di sini saya sendiri Mukandar serta coachnya yaitu Ibu Siti Kalimatul Aminah dan coachnya adalah Bapak Egi. Baik, Bapak dan Ibu ini luar biasa sekali karena telah bersedia untuk melaksanakan kerjasama demi tugas serta tagihan atas modul coaching untuk supervisi akademik. Iya, Bapak. Nah, nantinya yang akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Kalimatul Aminah untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Kalimatul Aminah kepada coachi yaitu Pak Ektinus seperti itu. Nantinya pertemuan kali ini itu kalian sepakati, kita sepakati untuk menentukan supervisi. Ibu bagaimana, Iya, Bu? Bapak. Kompetensi percakapan kucing nantinya apa saja yang akan Ibu sampaikan? Dalam kegiatan supervisi ini, kompetensi yang ingin saya capai, Pak, itu Betul. ada dua. Yang pertama yaitu saya ingin bisa mendengarkan secara aktif, dan yang kedua yaitu saya ingin bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Betul sekali, Ibu. Dari dua kompetensi tersebut, nah, Ibu Siti yang akan Ibu kembangkan lagi untuk proses supervisi bagaimana, Ibu? Silakan. Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya mendengarkan aktif agar supaya saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot kepada coachi saya. Jadi coachi saya bisa mengembangkan apa saja yang ingin ia katakan, apa saja yang ingin ia share kepada saya, Bapak. Bagus sekali, saya setuju itu. Saya akan mengamati alur percakapan yang Ibu akan laksanakan Ya. menggunakan alur perintah, betul ya? Di sini posisi berapa Ibu di level yang diharapkan? Untuk saat ini posisi saya masih di level 2,5 sampai 3, Bapak. Dari posisi 2 sampai 2,5, setelah itu menuju ke level berapa? Harapan saya kalau bisa setelah saya melakukan kegiatan supervisi coaching ini, saya ingin level saya meningkat ke poin 3 atau 3,5. Bagus sekali peningkatan dari. Nah, Ibu Ami ini bisa menyampaikan indikator ketercapaiannya untuk meningkatkan proses coaching yang Ibu Ami akan laksanakan. Indikator ketercapaian yang akan saya harapkan dalam proses kegiatan coaching siang hari ini, saya ingin lebih sabar lagi. Saya harap saya bisa memberikan pertanyaan yang berarti dan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa mengembangkan potensi dalam percakapan yang ia miliki, Bapak. Betul, iya. Menyampaikan pertanyaan betul-betul. Kemudian baiklah kalau begitu bagaimana Bapak Egi, sudah siap untuk melaksanakan praktek coaching? Sudah siap Pak? Siap. Baik, Ibu Ami sudah bisa dimulai? Bisa, Bapak. Baik, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu laksanakan untuk melaksanakan diskusi coaching. Ya, Bapak. Bisa dimulai, Ibu Ami. Baik, Bapak observer, Bapak Mukandar, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini
saya akan melakukan proses supervisi dalam rangka kucing alur tirta bersama Bapak Egi. Nah, begini Bapak Egi, kemarin ketika kita bertemu terakhir kali di Lokakarya 3, itu kelihatannya tuh Pak Egi memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya. Itu bagaimana Pak? Iya betul sekali Bu. Kemarin pas kita Lokakarya 3 itu saya itu ada suatu permasalahan Bu sebetulnya. Permasalahan itu menurut saya memang perlu segera untuk diatasi. Karena apa? Karena permasalahan ini mengacu di pembelajaran saya di kelas seperti itu Bu. Oh, memang dalam pembelajaran di kelas itu banyak sekali permasalahan, banyak sekali problematika, di mana Benar, kita benar sebagai pendidik, sebagai penuntun itu memang harus, ya mau nggak mau kita harus mengikuti alurnya siswa. Nah, Betul, Bu. untuk itu Pak, kita kan berjumpa ini kan nggak setiap hari, pada saat-saat tertentu. Ya. Untuk Pak Eki sendiri, kan sekarang kita sudah bertemu nih. Tujuan dari pertemuan kita ini apa sih nanti yang diharapkan, yang dihasilkan? Jadi tujuan saya bisa berkolaborasi dengan Bu Siti Halimatul Aminah ini, saya ingin proses supervisi yang di dalamnya ada kucing ini nanti dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini ada di kelas saya Bu. Jadi permasalahan itu kan bisa permasalahan di anak, bisa di pembelajaran, bisa atau di personal individu guru juga bisa. Untuk saat ini permasalahan yang ada di kelas saya yaitu tentang masalah murid Bu. Seperti itu. Oh, tentang masalah murid. Jadi murid dari Pak Eki sendiri itu dalam pembelajaran itu seperti apa Pak? Apakah ada keterlambatan belajar atau sikap sopannya yang kurang atau permasalahan yang bagaimana itu? Ini Bu, untuk permasalahannya ini kita saling mengisi ya Bu ya. Soalnya saya kalau berbicara atau mengutarakan suatu permasalahan itu agak-agak harus seperti keluarga sendiri Bu. Oh begitu. Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada salah satu murid yang termasuk anak berkebutuhan khusus Bu. Nah, anak berkebutuhan khusus itu di kelas saya itu kalau tidak saya beri pembelajaran yang beda itu sulit sekali untuk disamakan atau untuk mengikuti teman-temannya dalam belajar. Seperti itu Bu. Begitu. Jadi tujuan dari kita hari ini tuh Pak Egi ingin menemukan solusi pembelajaran kepada siswa yang berkebutuhan khusus Betul tersebut. sekali. Nah, untuk itu Pak Egi, ketika Pak Egi melakukan proses pembelajaran, terutama kan Pak Egi kan sudah bisa memberikan skala nilai untuk diri Pak Egi sendiri. Hal apa saja yang sudah dilakukan? Untuk skala nilainya itu yang sudah Pak Egi lakukan itu kira-kira di angka berapa Pak Egi sekarang? Ini jujur ya Bu ya. Iya. Ini kita jujur karena ini permasalahan supaya dapat solusi yang terbaik. Untuk skala saat ini itu di skala 2 Bu. Karena apa? Karena saya merasa memang dalam pembelajaran kurang sekali untuk dapat memperhatikan secara penuh murid saya yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi saya membeli nilai atau skala awal ini 2 Bu. Untuk diri Pak Egi sendiri dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan itu masih di posisi 2 ya Pak. Memang untuk mengatasi anak berkebutuhan khusus itu memang butuh waktu ekstra, kesabaran ekstra dan kemampuan ekstra pula. Betul sekali. Nah, untuk itu kira-kira kekuatan yang sudah Pak Egi miliki itu apa sih untuk meningkatkan pembelajaran siswa tersebut Pak? Untuk kekuatan yang mungkin saya miliki Bu ya, yang pertama itu dari dalam diri saya sendiri. Saya itu mempersiapkan dengan betul atau dengan hati-hati, terencana dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi di pertama ini saya akan membuat rencana pembelajaran yang menurut saya itu terbaik untuk murid saya kedepannya, termasuk yang ABK tadi Bu. Oh gitu. Rencana dan tujuannya sangat bagus sekali Bapak. Semoga nanti
dari pertemuan kita hari ini Bapak bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Nah, rencana tadi, kegiatan pembelajaran tadi kan pastinya ada hambatan atau ganjalan Pak. Itu kira-kira yang dapat menghambat Pak Egi untuk mencapai tujuan tersebut itu kira-kira apa saja ya Pak ya? Untuk ganjalan atau hambatan yang selama ini telah ada di dalam pembelajaran, itu hambatannya itu masalah waktu, Bu. Jadi menurut saya, kalau saya memberikan suatu pembelajaran di kelas itu karena ada salah satu murid yang ABK itu tadi, itu saya kesulitan untuk mengatur waktu. Seandainya saya memfokuskan ke ABK tadi, yang teman-teman yang lain itu materinya agak terlambat juga, Bu. Terus seandainya saya memfokuskan ke murid yang lain, nanti ABK-nya itu tadi itu akan mempunyai waktu untuk dia bermain sendiri, entah itu usil dengan teman-temannya, seperti itu, Bu. Nah, menurut saya jadi tantangan yang paling mengena di pembelajaran saya itu masalah waktu, Bu. Oh begitu, jadi adanya ketimpangan antara ABK dan siswa biasa dalam kelas tersebut. Nanti jika Pak Egi membagi waktunya kurang trep, memang menimbulkan masalah lagi yang baru lagi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, lantas seperti itu strategi Pak Egi untuk menyelesaikan atau untuk menuju tujuan Pak Egi untuk pembelajaran yang baik itu bagaimana Pak? Untuk strategi saya yang pertama yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran mungkin yang berdiferensiasi, Bu. Jadi saya buat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang di dalamnya ada PSE juga, supaya apa? Supaya tingkat emosional anak yang ABK, entah itu yang murid yang lain juga temannya, itu dapat terkontrol, Bu. Selain itu, dengan adanya rencana pembelajaran yang berdiferensiasi itu, saya lebih bisa untuk mengatur waktunya. Jadi waktunya saya atur di rencana itu, supaya di dalam pelaksanaan pembelajaran itu nanti akan dapat fokus ke tujuan pembelajarannya. Oh seperti itu, bagus sekali Pak Nggih, rencana-rencana yang akan dilakukan. Nah, untuk prioritas utama atau prioritas yang harus segera ditindaklanjuti dalam menangani siswa Bapak tersebut itu kira-kira apa sih Pak? Untuk prioritas yang paling utama yaitu strategi tadi, Bu. Strategi masalah waktu tadi itu prioritas utama saya. Karena apa? Karena kunci dari pembelajaran itu kan waktu. Seandainya kita tidak punya waktu, tidak mungkin kita melakukan pelaksanaan pembelajaran. Jadi target utama atau yang paling urgent atau pembelajaran ini itu masalah waktu itu tadi. Bagus sekali Pak. Untuk Pak Egi menerapkan strategi pembagian waktu atau pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut, itu kira-kira diberi jangka waktu berapa hari, berapa bulan, berapa minggu untuk Pak Egi itu bisa merasa oh kira-kira berapa bulan nih kita tujuannya bisa tercapai. Itu kira-kira untuk Pak Egi jangka waktunya berapa lama? Untuk jangka waktu kan ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu panjang, Bu. Saya menilainya karena ini adalah permasalahan tentang ABK, itu seyogyanya waktunya itu saya target di jangka panjang, Bu. Karena apa? Karena ini berkelanjutan, Bu. Berkelanjutan untuk kedepannya ABK tersebut. Posisi sekarang kan ABK-nya di kelas 5, Bu. Jadi saya harapkan nanti di tahun berikutnya saat ABK tersebut di kelas 6 itu akan terus berjalan, Bu. Jadi di kelas 6 nanti akan ada perbedaan signifikan dari ABK tersebut dalam memperoleh materi pembelajaran. Seperti itu. Jadi pemahaman yang ingin Bapak sampaikan itu nanti jangkanya masih untuk jangka panjang. Jadi harapan panjang juga terhadap ABK tersebut. Nah, itu kemudian untuk ukuran keberhasilan Pak Egi dalam menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut, strategi tersebut itu yang Pak Egi nilai berhasil itu dilihat dari sisi apanya Pak? Untuk ABK tersebut. Untuk
tanda keberhasilan dalam pembelajaran itu saya membuat seperti ini, Bu. Di mana ABK itu bisa senang dalam pembelajaran, berarti tujuan saya tercapai. Oh begitu. Nah, di saat dia bisa tenang, tidak mengganggu temannya, disitulah saya mengira bahwa pembelajaran saya yang telah saya laksanakan dengan rencana tersebut itu berhasil. Seperti itu berarti target pembelajaran yang ingin Pak Eki terapkan itu PSE sepenuhnya ya dalam pembelajaran kepada ABK ini. Betul sekali, Bu. Jadi ABK ini bisa merasa happy, senang dan merasa dirinya sendiri itu tidak mengganggu rekan yang lain. Oh begitu. Kalau seperti itu kira-kira komitmen Pak Eki untuk menerapkan metode dan untuk mencapai hasil tujuan itu komitmennya itu yang seperti apa? Untuk komitmen saya dalam permasalahan yang ada di kelas saya ini, saya berkomitmen bahwa anak ABK tersebut dan teman-temannya juga tidak ketinggalan itu akan memperoleh suatu pembelajaran yang menarik, yang optimal, dan apabila hal itu sulit untuk dilakukan, saya akan melakukan strategi-strategi yang lain, Bu. Untuk rencana saya, setelah saya melaksanakan rencana pembelajaran berdiferensiasi tadi, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas 4, karena posisi saat ini ABK kan kelas 5. Saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 4 dan guru kelas 6. Karena apa? Karena di guru wali kelas 4 ini tadi, itu kan dia sudah paham betul tentang sifat dari ABK tersebut, tentang permasalahan-permasalahan dari ABK tersebut. Saya akan berkolaborasi. Nah, terus kemudian saya juga berkolaborasi dengan wali kelas 6 supaya apa? Supaya apa yang saya rencanakan ini itu akan terus berjalan, berkesinambungan, tidak cuma di kelas 5 tapi lanjut di kelas 6. Seperti itu. Seperti itu. Komitmennya dari Pak Eki sendiri kan ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain, itu sudah sangat bagus ya Pak ya. Jadi Pak Eki itu bisa menggali informasi dari guru sebelumnya dan memberikan informasi kepada guru yang akan dia datangi atau yang akan dihadapi di semester depan. Seperti itu Bapak. Nah, untuk kegiatan pembelajaran Pak Eki sendiri dalam menyusun pembelajaran PSE di kelas Pak Eki itu kira-kira untuk siswa yang ABK tadi itu kan pastilah kita membutuhkan siapa saja yang bisa membantu kita untuk melancarkan atau untuk membantu kita dalam mengembangkan kegiatan tersebut, itu siapa saja Pak? Untuk tadi kan yang pertama yang tim inti lah, kalau saya sebut tim inti itu ada wali kelas 4 dan wali kelas 6. Untuk yang kekuatan yang lain yang dapat membantu saya, yang pertama yaitu menurut saya itu Bapak Kepala Sekolah. Karena apa? Karena beliau adalah pemimpin atau manajer di dalam sebuah institusi sekolahan, itu sebagai yang paling depan. Karena itu saya akan minta bantuan kepala sekolah. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, tidak cuma di wali kelas 4 dan kelas 6, tapi teman-teman sejawat lain saya akan berkolaborasi. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi juga dengan wali murid, Bu. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan wali murid itu, saya juga pesimis untuk dapat menuju ke tujuan saya tersebut. Begitu ya Pak. Berarti di sini Pak Eki banyak melibatkan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan siswa tersebut agar supaya kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Pak Eki, dari coaching yang kita lakukan dari tadi sampai sekarang ini kan sudah kita bisa menarik garis merahnya, benang merahnya itu sudah kita dapat simpulkan. Nah, untuk Pak Eki sendiri, umpan balik dan tindak lanjut yang akan Pak Eki lakukan setelah sesi coaching ini kira-kira apa saja sih agar Pak Eki dapat tambah lagi dalam pembelajarannya, dapat menguatkan diri lagi dalam proses pembelajaran Pak Eki? Ini Bu, untuk tindak lanjut atau umpan balik dari proses coaching yang saya lakukan tadi bersama Ibu Siti Halimatul Aminah, saya akan berusaha untuk secepatnya Bu, melaksanakan apa yang telah saya rencanakan dengan saran, dengan bantuan
pertanyaan pemantik dari Ibu Siti Halimatul Aminah, sehingga saya dapat membuat atau merencanakan sesuatu yang berguna untuk pembelajaran kedepannya. Seperti itu. Baik Bapak. Jadi kan tadi bincang-bincang kita ngobrol halus kita mengenai permasalahan pembelajaran di kelas pagi. Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Tapi sedikit dari saya, ini saya akan melakukan sedikit refleksi saya sebagai coach terhadap pagi, bahwasanya kegiatan coaching pada siang hari ini alhamdulillah sudah berjalan lancar dan sudah sesuai apa yang diharapkan Pak Eki di awal. Pak Eki sudah menyampaikan permasalahan pembelajarannya dan Pak Eki juga sudah menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dilakukan, dan juga Pak Eki bisa plong unek-uneknya sudah keluar sudah tampak dari muka Pak Eki. Dari tadi yang pertama itu sudah kemprungsu, sekarang setelah kita melakukan proses coaching ini sudah agak lega, agak bendung. Dan alhamdulillah semoga proses kegiatan coaching kita dapat dilaksanakan dengan baik, nanti diterapkan baik solusi-solusinya dan bisa berkelanjutan sehingga tidak putus jalan terhadap kegiatan baik atau amalan baik yang akan kita lakukan. Baik Pak Eki, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Eki bisa tambah happy setelah ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi proses diskusi coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Siti Halimatul Aminah sebagai coach serta Bapak Eki sebagai coachingnya. Nah, di sini tadi Ibu Siti Halimatul Aminah sudah menjalankan diskusi coachingnya dengan baik. Gimana perasaannya, Ibu Siti? Nyaman dan saling sharing bahagia Atas solusinya. ya. Iya, betul sekali. Nah, di sini praktek coaching yang sudah dilaksanakan sudah bagus. Kemudian Ibu Ami juga sudah melaksanakan alur percakapan menggunakan alur tirta itu ya, demi solusi atas masalah. Sudah menentukan tujuannya dengan jelas, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah tersampaikan dengan baik. Selanjutnya rencana-rencana aksi yang akan dijalankan oleh coachnya juga tersampaikan dengan baik dan dapat diterima oleh coachnya dengan baik juga dengan kesepakatan ya yang sudah ditentukan Ya, serta komitmen yang akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab seperti itu ya. Baik, nah di sini saya sebagai observer telah melaksanakan pengamatan atas coaching yang dilaksanakan. Jadi saya sendiri akan merefleksikan, akan mengilas balikan atas rentetan urutan dari awal sampai yang terakhir tadi. iya Pak. Ya. Baik, sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya yang sudah saya tentukan, yaitu yang pertama, pada umumnya keseluruhan kegiatan diskusi sudah berjalan dengan sangat maksimal, sangat bagus, bahkan sampai menempati ekspektasi yang luar biasa gitu ya. Kemudian tadi sudah aktif untuk menentukan di level keberapa sudah tersampaikan semua. Kemudian dari level berapa menjadi berapa sudah menunjukkan peningkatan, baik itu solusi dari masalah yang harapannya meningkat, kemudian level diri sendiri sebagai coachingnya di level berapa menjadi berapa sudah menunjukkan peningkatan. Selanjutnya tadi Gus juga sudah bersikap sabar atas jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh coachingnya, serta bersikap tenang demi langkah pertanyaan berikutnya agar pertanyaan tersebut
bisa berbobot, bisa terjawab dengan luas, berkembang gitu ya. Iya, Bapak. Ya, terima kasih. Di sini bolehkah saya menyampaikan hal-hal yang dapat memperkuat Ibu sebagai Boleh. coach? Boleh sekali, Bapak. Iya, terima kasih. Jadi begini, secara keseluruhan sudah sangat bagus, hanya sedikit saja, hanya sedikit, tidak banyak. Hanya saja di sini saya akan memperkuat yang sekiranya dapat menambah ketenangan Ibu dalam menyampaikan pertanyaan agar diskusi itu bisa terjalin dengan baik, nyaman, penuh akrab. Jadi ketenangan Ibu dalam menyampaikan pertanyaan di situ menggunakan suara maupun irama yang agak tenang, tidak terlalu gugup, tidak tertekan gugup. Akhirnya nantinya kan harapannya jawabannya juga akan diterima oleh coachingnya, dan jawaban yang disampaikan oleh coachingnya juga tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Itu saja, hanya sedikit itu saja. Tapi secara keseluruhan sangat hebat sekali. Nanti selanjutnya kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi Ibu ke depan? Baik, Bapak. Tadi setelah prosesi kegiatan coaching berlangsung, saya dapat menyimpulkan bahwasanya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dan saya tingkatkan. Jujur saya flashback dari awal saya melakukan proses coaching sampai akhir sini, saya di menit-menit awal atau di pertanyaan-pertanyaan awal itu masih merasa grogi dan kurang nyaman, karena hal ini memang masih hal baru bagi saya yang notabene belum pernah melakukan proses coaching. Jadi saya masih merasa gugup atas kegiatan yang saya lakukan tadi. Untuk kompetensi yang sudah saya capai pada siang hari ini selama proses coaching, yaitu saya lebih merasa sabar, tenang, dan bisa mengambil poin-poin penting dalam percakapan sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira itu berbobot. Nah, untuk saya membuat pertanyaan yang berbobot demikian, saya tadi sudah melakukan proses mendengarkan secara aktif. Saya mendengarkan secara aktif poin-poin penting apa yang disampaikan oleh rekan saya atau coach saya, sehingga saya bisa menarik benang merah untuk membuat satu pertanyaan yang bisa dikembangkan oleh si coach untuk mengungkapkan apa yang ingin ia katakan dan apa yang ingin ia perbaiki ke depannya. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi kekuatan yang akan dikembangkan lagi yaitu kesabaran dan ketenangan. Memang betul, setuju sekali saya atas diskusi yang sudah terlaksana, proses coaching atas masalah serta solusi yang sudah disepakati yang akan dilaksanakan dengan komitmen penuh tanggung jawab. Maka diskusi coaching kali ini saya rasa sudah cukup, sudah berjalan dengan baik, dan tak lupa pada kesempatan di siang hari ini dengan hati yang sejuk walaupun panas tidak jadi masalah, suasana bisa menjadi aman, nyaman, dan penuh bahagia seperti itu ya. Baik, terima kasih. Demikian proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh coach beserta coachee dan saya sendiri sebagai observer. Maka sampai di sini dulu pertemuan, diskusi, dialog maupun proses percakapan yang penuh dengan hangat. Akhirnya kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas proses yang berjalan. Salam hebat dan luar biasa. Salam guru hebat.